Video ini saya buat atas permintaan dari follower saya yang menginbox saya di media sosial. Dia bertanya tentang bagaimana cara melupakan suatu kejadian yang tidak menyenangkan sehingga saya tidak teringat terus, ya. Ya, saya tawarkan jawaban lewat konten video, ya. Jadi hari ini adalah jawabannya bahwa setiap orang itu mungkin memiliki kenangan-kenangan dalam hidupnya yang mungkin ingin dia lupakan. Ya, ada beberapa kejadian dalam hidup kita yang mungkin menyedihkan, menyakitkan, menimbulkan kemarahan, ya, kebencian, bahkan mungkin itu membuat kita seperti ingin melupakan. Putus cinta misalnya, ya, ditinggal pasangan, dihianatin, kemudian kehilangan. Itu kadang-kadang ingin membuat kita lupa aja dengan kejadian itu. Boleh nggak dari tahun sekian sampai tahun sekian tuh saya lupa? Boleh nggak dari waktu ini si orang-orang ini saya lupakan, gitu ya. Dulu pernah saya bahas di video konten lain, ya, menyerupai ini. Tapi waktu itu saya bahas bahwa ada seorang yang memiliki kemampuan begitu dengan cara menutup ingatan, membuat dia menjadi lupa, ya. Dalam ilmu pikiran sebenarnya mungkin ada, ya, ada teknik itu, tetapi saya tidak menyarankan. Kenapa? Karena seperti kita tahu bahwa pengalaman itu adalah sesuatu yang sangat berharga. Kalau kita melupakan, menghilangkan itu, kita sedang menghilangkan guru kita. Kita sedang membenci sang guru. Ya, kita nggak jadi belajar, ya. Kalau guru udah dibenci, kita nggak ingin belajar. Yang kedua adalah bisa jadi memori yang lain ikut terlupakan. Ya, segmen itu kan banyak, nggak ada yang negatif kan. Mungkin di kejadian itu masih ada juga kejadian-kejadian lain yang sebenarnya berguna untuk kita, tapi kita lupakan. Ya, artinya kalau ada cara lain, begitu ya. Ini yang saya sarankan adalah yang saya tawarkan begini. Perhatikan ya, setiap pikiran yang muncul yang bikin sakit itu adalah perasaan kita delay dan tidak diberi ruang. Jadi ada kejadian saya disakitin orang, dihianatin orang, atau ditinggalin orang, atau dibohongin orang gitu ya. Lalu muncul perasaan entah marah, sedih, kecewa, sakit hati. Ini kita abaikan. Ini yang bikin nggak hilang-hilang. Karena apa? Energi ini, ya, jadi dari pikiran menuju ke emosi, menuju ke energi, ya, bahkan sampai ke tubuh loh nanti reaksinya. Itu akan selaras sebenarnya. Kalau memorinya negatif, sedih atau menyedihkan, maka otomatis akan muncul sedih di perasaan saya. Mungkin saja tubuh saya akan menangis. Tapi karena saya tidak memberi ruang untuk perasaan saya bersedih dan tubuh saya tidak menangis, maka perasaan itu akan terus mengendap di perasaan dan di pikiran bawah sadar saya. Sehingga apa yang harus dilakukan? Justru harus diingat kejadiannya, diperhatikan, diamati dengan jelas, gitu ya. Bagaimana kejadiannya, jamnya jam berapa, terus omongan yang didengar, kata-katanya kayak gimana, mungkin rasa waktu itu, suhu udara kayak gimana, terus detak jantung saya gimana waktu itu. Nah, dialami betul-betul sampai nyata sekali pengalaman itu, benar-benar di depan mata. Lalu perasaannya diperhatikan. Apakah sedih? Izinkan sedih. Kasih perasaan kita untuk sedih, bila perlu dilepasin sedihnya. Diizinkan terus sampai muncul. Kalau bisa nangis, ya. Kalau ada marah, munculkan kemarahannya, ya. Dengan cara tegang begini, biasanya kalau di ruang terapi saya akan bawa dia ke situ. Jadi saya ajak dia untuk mengalami lagi sekali. Kemudian muncul sampai emosi, ya, sampai perasaannya muncul dengan jelas, tubuhnya sampai merasakan. Baru kemudian diberikan waktu sesaat, pelan-pelan sehingga terilis, ya. Nah, kalau belum terilis, diulang lagi, diulang lagi kejadiannya sampai sepertinya kejadian itu biasa aja. Nah, ini yang disebut dengan pelepasan keterikatan terhadap rasa tidak suka, ya. Kalau dalam bahasa tradisi disebut pelepasan karma. Jadi karena saya tidak melekat lagi dengan sesuatu yang tidak saya suka. Kalau saya melekat dengan sesuatu yang saya suka atau yang tidak saya suka, nah, itulah yang menimbulkan suatu keterikatan atau disebut dengan keterikatan karma, ya. Jadi sekali lagi, tidak perlu melupakan, tidak perlu menghilangkan, tidak perlu mengabaikan satupun kejadian dalam hidup kita. Cukup kenali diri Anda cara menggunakan. Ingat, ini canggih banget, ya. Pikiran, perasaan, tubuh, dan energi ini selaras. Kalau udah selaras, semuanya apa adanya. Ya, sampai jumpa di video selanjutnya.